Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, ketemu lagi. Hari ini kita ada di workshop yang ada di Wonogiri. Jadi saya ada di rumah ini. Ini workshop yang di belakang. Masih banyak kerjaan, tuh masih sangat banyak antriannya. Tuh baru datang mesin inverter las juga, itu ada power dan lain sebagainya. Jadi harap bersabar ya teman-teman. Yang belum dikerjakan nanti pasti akan saya kerjakan dan akan saya kerjakan secepat mungkin ya. Jadi kalau yang masih antri ya harap bersabar karena saya juga pengerjaannya sendiri. Semuanya saya lakukan sendiri, mulai dari pengerjaan, dari packing, kirim-kirim paket, kirim barang, terus upload video, edit video, masuk ke YouTube. Ini juga nanti perlu proses panjang, enggak serta-merta langsung jadi sehari itu enggak ya. Jadi perlu proses dan itu prosesnya saya lakukan secara sendiri ya. Saya sendiri yang mengerjakannya, jadi ya tangannya cuma 2 dan sehari cuma 24 jam teman. Jadi kayak kurang ya kalau misalkan kerja terus itu ya harus ada istirahatnya gitu ya. Oke, hari ini ada garapan. Ini PCB atas ya, PCB atas PWM inverter las sepertinya 160 ya. Di sini ada 12 MOSFET 1 2 3 4 5 6 12 MOSFET untuk power MOSFET-nya. Ini kiriman dari beliau yang ada di Banyuwangi ya. Di Banyuwangi. Saya lupa nama beliau siapa. Jadi ini beliau sudah pernah diperbaiki sendiri. Maksudnya beliau sudah mencoba memperbaiki sendiri PWM-nya ini tapi belum berhasil ya. Awalnya katanya kerusakannya OC. Lampu OC nyala, terus sudah diganti MOSFET. Ini sepertinya sudah diganti MOSFET ya, karena ada beda. Maksudnya yang asli ini yang sudah dilakukan penggantian, udah beda bentuk fisiknya. OC-nya udah nggak nyala, tapi ternyata untuk tegangan outputnya tidak keluar ya. Jadi tidak bisa untuk ngelas. Dia nyala 24 volt dan 12 volt nyala, tapi kata beliau tidak bisa untuk ngelas, jadi tegangan outputnya ke stang las itu hilang. Langsung aja kita pasangkan untuk power supply voltage ya, atau supply untuk primernya ini. Ini sudah ada kapasitor 475 di bagian bawah. Mungkin ditambah ya, atau mungkin yang kapasitor ini bermasalah terus di jumper di paralel di bagian bawah. Nanti kita akan ngecek kapasitor yang atas ini apakah bermasalah atau enggak. Ini kok diganti di bagian bawah. Kita pasang dulu aja. Untuk bagian power supply tegangan tingginya ya, high voltage-nya kita pasang dulu. Ini yang ground di sebelah kanan. Untuk BWM atas seperti ini biasanya hampir sama temen ya. Untuk groundnya di sebelah kanan dan positifnya di sebelah kiri. Itu rata-rata seperti itu ya untuk PWM yang menggunakan MMA MOSFET seperti ini ya. Maksudnya menggunakan finalnya MOSFET bukan IGBT. Kita coba nyalakan dulu teman dan kita akan ngecek tegangannya. Ini IRF-nya atau MOSFET drivernya sudah dicopot, udah nggak ada. Oke, bismillah, kita nyalakan dulu. Oke, nyala ya, hati-hati. Di sini LED power hijau nyala dan OC udah nggak nyala. Dan sepertinya ini sudah pernah diganti PWM-nya juga karena sudah beda ya. Ini kelihatan ya, ada bekas solderan di jalur PCB PWM, PCB sisir ini ya. Ini sudah kelihatan baru ya, masih kinclong, lihat ya, masih kinclong dari IC PWM, op-amp dan PCB-nya ini masih sangat kinclong ya, beda dengan PCB yang ini yang aslinya. Kita akan ngecek 24 volt dan 12 voltnya apakah normal atau enggak, dan 12 voltnya apakah nyampe ke PWM dan op-amp-nya atau tidak. Ini IRF-nya sudah dicopot ya, jadi ya belum bisa nge-switch ya, belum bisa drive bagian GDT-nya. Trafo GDT inputnya dilepas. Kita akan langsung cek ya teman. Ini kita santai aja ya, jadi sambil nyantai karena garapannya masih banyak teman. Ini saya buatkan video untuk dokumentasi karena beliau juga menunggu-nunggu ya, atau mewanti-wanti agar bisa dibuatkan video untuk belajar juga gitu katanya ya. Oke, nyalakan lagi, bismillah.
kita langsung cek aja. Ini 24 voltnya di outputnya dioda 24 terbaca 25,7 aman. Sekarang kita cek 12 voltnya teman. 12 voltnya ada di kaki nomor 15 IC KA3 nomor 15 ya, KA3525. Di sini VCC supply IC-nya ada 12 volt, berarti output IC 7812-nya untuk penstabil tegangannya, regulator tegangannya dia bekerja. Kaki nomor 7 ini juga 7 ohm ya, kaki nomor 7 CATX40 ini juga VCC plus 12 volt juga hadir. Tidak ada masalah. Kita coba cek kaki nomor 8 dan kaki nomor 2. Kaki nomor 2 dulu lah. Ini harusnya ada 5 volt. Oke, ada 5 volt ya. Nomor 8 ada teman ya, ada. Nomor 8 ada. Ini berarti untuk pin kaki soft start KA3525 nya sudah bekerja ya. Berarti si IC ini sudah bekerja harusnya, karena di kaki nomor 8 atau pin soft startnya ini sudah keluar tegangan 4,7 sampai 5 volt. Di sini minimal 4,5 volt sampai 4,5 sampai 5 volt ya. Kaki nomor 9 ini komparator sekitar 3 sampai 4 volt. Oke, ada. Kaki nomor 10 ini shutdown, ini ke ground. Kaki nomor 11 ini output A-nya, output A PWM ada 5,1 volt. Kaki nomor 11 kaki nomor 14 ini output B-nya ada 5,1 volt. Berarti benar ya, si IC PWM ini KA3525 sudah bekerja. Kita coba cek untuk frekuensi, nanti kita juga ngecek pakai osiloskop untuk melihat bentuk gelombangnya seperti apa, apakah cacat ataukah tidak. Kaki nomor 14 5,1 volt. Kok frekuensinya kok hilang. Nomor 11 keluar tegangan tapi frekuensinya sebentar. Kita akan ngecek aja pakai osiloskop ya, biar lebih detail, lebih akurat gitu ya. Karena ketika biasanya pakai multimeter itu kadang tidak terbaca biasanya. Ini kaki nomor 11 ya, output A. Itu terbaca itu ya di situ ya. Ini yang channel warna kuning, channel A. Frekuensinya terbaca 106,6 kHz dengan VRMS atau Vmin-nya itu 5,4 volt sama seperti yang tadi ya. Di multi tadi juga 5 volt. Untuk duty-nya itu 44%. Ini masih output asli dari BWM-nya sendiri, belum output driver ya. Untuk kaki nomor 14-nya juga keluar frekuensi 106 kHz dengan duty cycle 43,9% dan VRMS-nya juga sama di 5,4 volt. Jadi dia sudah bekerja. Kita akan coba ngecek ya. Sebentar, kita balik dulu. Bismillah. Kita coba cek di kaki gate-nya. Kaki gate-nya MOSFET ya. Gate-nya MOSFET IRF ya maksudnya. IRF Z24, IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Ini yang IRF 9Z24N yang P channel itu 20 sampai 21 volt. Itu ya di atas ya. Gelombangnya di atas karena tegangannya juga naik di 20,6 atau 21 volt itu. Itu agak ngacak. Kita coba bareng yang dua channel kita hubungkan sekalian. Yang P dan N channel. Ini yang N channel yang warna biru. N channelnya untuk IRF Z24N terbaca nih 5,4 volt. Saya balik lagi. Ini yang N channel warna biru. Yang warna kuning P channelnya. Sama-sama frekuensi 106 kHz ya. Kita coba saya dekatkan ya itu ya, biar kelihatan untuk dead time dan rest time-nya. Coba kita geser. Nah, ini sefase karena di satu channel, kita pindah ke channel sebelahnya. Nah, ini ya, ini sama-sama P channel. Jadi yang ini P channel untuk A, ini untuk yang B, ini untuk yang A ya. Nah, itu 21 volt sama. Itu kelihatan dead time-nya dan rest time-nya. Rest time-nya itu 300 nanosecond dengan duty-nya masih 44%. Tapi nanti kalau sudah di drive, di output-nya drain-nya MOSFET IRF itu duty-nya naik ke 50 sampai 60%. Ini yang N channel, sama-sama N channel ya. Nah, ini. Oke, sudah mantap bos. Ini NP channel di satu channel. Ini yang output B nya.
masih bagus ya. Berarti ini kesalahan mungkin di drivernya saja ya, atau mungkin di outputnya driver GDT. Di output trafo GDT sini ada yang bermasalah, entah itu zener diodanya yang biasanya pakai 5 volt atau 3 volt ya. Kita nanti cek dulu dia sendernya, kita pastikan apakah dia menggunakan yang 5 volt ataukah menggunakan yang 5 volt. Ada yang menggunakan 3 volt atau 2,7, outputnya di sini sekitar 2,5 sampai 2,8 volt. Ada yang pakai 5V1, ada yang pakai 5V6. Jadi beda-beda ya. Jangan langsung diganti 5 volt semua, nanti kacau ya untuk frekuensinya juga, karena setiap merek mesin las itu walaupun bentuk PCB-nya sama-sama PCB atas seperti ini, itu untuk spesifikasi zener dan diodanya itu beda-beda, dan spesifikasi untuk drivernya juga beda-beda teman. Ada yang pakai tegangan VGS-nya, gate source-nya MOSFET final ini 5 volt, ada yang pakai 3 volt, ada yang pakai 2,7 volt. Jadi beda-beda teman ya. Oke, kita akan selesaikan dulu apakah yang menjadi penyebab ya. Saya akan telusuri dulu. Nanti coba saya pasang MOSFET drivernya dan kita telusuri di jalur GDT-nya, output driver GDT yang menuju ke kaki gate-nya MOSFET final. Katanya nggak keluar tegangan, nggak keluar api. Jadi ya kemungkinan ada di drivernya ataupun ada di jalur GDT-nya sini. Oke teman, akhirnya sudah selesai ya. Ini saya skip tadi proses pengerjaannya karena tadi saya sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi ini tadi gejalanya sebenarnya kayak cukup sepele ya. Jadi benar di jalur drivernya juga yang bermasalah, dan jalur yang ke bagian supply ke output MOSFET-nya ya. Jadi ada yang ngefong juga saudaranya. Tadi MOSFET sudah saya pasang, MOSFET IRF-nya, IRF 9Z24N dan IRF Z24N ini saya ganti. Untuk P channel-nya atau pengganti IRF 9Z24N saya gunakan pengganti IRF 9540, itu bisa karena spesifikasinya lebih tinggi. Saya juga sering menggunakan yang tipe ini. Untuk yang N channel-nya pengganti IRF Z24N menggunakan IRF 540N. Jadi sama-sama N dan P channel, spesifikasinya lebih tinggi yang ini ya. Saya sering menggunakan tipe ini karena sangat mudah dicari dan tentunya lebih maksimal ya, karena spesifikasinya lebih tinggi. Jalurnya tadi putus teman, jadi yang jalur dari inputnya supply ke IRF itu ada yang putus, jalur source-nya P channel itu putus teman. Ini ya, saya jumper, dapat resistor 2,2 ohm. Ini 2,2 ohm, ambil jalur dari positif 24 volt ya, supply positifnya itu masuk ke source-nya P channel atau IRF 9Z24 atau IRF 9540N tadi. Ini saya jumper, jalurnya karena putus, source-nya ya saya jumper. Ini P channel yang pertama dan ini P channel yang kedua. Sedangkan untuk yang N channelnya itu source-nya ke ground-nya, ini juga putus jalurnya, saya sambung lagi. Source-nya N channel itu ke ground ya, ground 24 volt, ground utama, ground sekunder lah intinya. Untuk bagian output drain-nya, drain MOSFET IRF-nya, baik yang output drain A maupun yang B, itu yang pertama kan langsung masuk ke GDT, yang kedua dapat resistor ini ya, dapat resistor 2K7 di sini dan kapasitor. Jadi ini saya jumper, tadi yang putus sudah tersambung kembali. Terus ini nanti saya biarkan aja di sini nggak apa-apa ya, karena yang kapasitor ini masih bagus juga. Untuk resistor gate-nya tadi ada yang saya ganti, jadi ini tadi saya rapikan ya, sudah lebih rapi. Jadi yang sebelumnya itu masih belepotan, saya rapikan. Dan tadi saya lengkapi karena tadi ada air gate atau resistor gate MOSFET final yang kosong. Ini sudah saya lengkapi, ini 10 ohm metal film ya, sudah saya rapikan. Dan setelah saya cek tadi jalur zener, ini zenernya dia ternyata pakai 3 volt ya.
3V1 itu masih bagus teman ya, sendernya masih bagus, dan juga untuk dioda frekuensi tingginya 1N4148 itu juga masih bagus. Ini 3 biji, ini 4148 semua. Ini resistor 3 kilo dan ini resistor 6R8 ya, atau 6,8 ohm. Untuk sendernya ada di sini ya, 1 2 3 4 tuh delik ning jero ya, jadi tersembunyi di belakang kapasitor MKM ini. Ternyata untuk jalur output trafo GDT masih bagus, dan yang ngefong itu ini teman, jalur trafo current sensor ya. Jadi current sensornya itu dia ngambil jalur ground atau SGND ya, groundnya primer itu di inputkan atau dilewatkan di seri di sini trafo CT ya, trafo CT sensor arus ini current sensornya ya. Jadi yang sering ngefong itu di jalur ini, current sensor ini sering ngefong antara input groundnya dan outputnya ini kan nyambung ke groundnya low set ya teman. Jadi kita ukur ya, kita ukur ini sudah saya sambung kembali, tadi jalurnya ngefong ya, alias tidak terhubung karena mungkin itu jalur yang sering terkena panas, jadinya sering sekali ngefong atau jalurnya kadang terhubung kadang tidak. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang pernah menemui gejala mesin lasnya tegangannya semua normal, tegangan gate MOSFET terhadap source-nya juga normal semua, terus frekuensi juga normal, BWM normal semua, tapi kok tegangan outputnya nggak keluar ya, dan si MOSFET finalnya adem-adem aja, padahal normalnya itu si MOSFET ini ketika belum ada beban pun ini sudah hangat ya. Dan air snubbernya ini, air kapur ini ya, air snubbernya ini keempat-empatnya itu harusnya sudah mulai panas, itu normalnya malah seperti itu. Tapi kalau ada yang menemui kok semua tegangan normal termasuk tegangan gate MOSFET-nya baik yang low set maupun high set-nya normal semua, terus kok BWM juga normal tapi si MOSFET-nya dingin-dingin saja, snubber juga tidak panas sama sekali, itu bisa disebabkan karena jalur supply-nya yang ngefong mungkin, atau jalur yang lain itu ada yang putus di tengah jalan. Jadi itu sering juga terjadi di PCB atas seperti ini teman. Jadi ini tadi kebetulan menemui gejala yang seperti itu ya. Nah ini kita pakai yang ini aja, kontinuitas ya. Ini groundnya, ini ground tadi yang saya maksud input. Nah ini ground inputnya trafo CT, ini kan ke ground ya, ke ground primer. Ini ngelewati trafo. Dan sekarang kita ukur yang ke ini yang ke low set ya. Nah ini low setnya, dia ke source-nya MOSFET final. Ini low setnya, sedangkan yang sebelah sini yang dapat high setnya. Untuk high setnya dia dapat jalur drain. Nah ini drainnya ini dapat high set atau dapat supply positif dari tegangan 320 volt atau 308 voltnya. Ini tadi yang ngefong atau yang putus jalurnya itu di groundnya sini ya. Ini ground tadi nggak terhubung, sekarang sudah terhubung ya. Jadi ini masalah sepele yang kadang-kadang tidak terselesaikan atau tidak ditemukan masalahnya ya, padahal masalah cuma sepele seperti ini. Karena ini juga mengecoh teman. Jadi kerusakan seperti ini sebenarnya sepele tapi banyak sekali yang terkecoh, banyak sekali yang terlupakan. Karena semua tegangan dicek normal, termasuk tegangan VGS ya teman, tegangan gate MOSFET-nya terhadap source itu masih normal semua, baik yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri yang low set maupun high set itu ketika dicek pakai osiloskop pun itu gelombangnya normal-normal saja, tidak ada cacat frekuensi atau tidak ada cacat gelombang ya. Tapi setelah ditelusuri ternyata groundnya untuk yang low set itu ke jalur source-nya low set itu ternyata putus ya, atau ngefong. Jadi yang terhubung source-nya hanya yang jalur high set-nya saja. Tapi anehnya ketika dicek tegangan dan dicek pakai osiloskop itu tegangan normal semua,
baik itu pakai multimeter atau pakai osiloskop itu normal semua, dan tegangannya bentuk gelombangnya juga berbentuk gelombang output dari driver GDT-nya ya. Jadi nggak ada perubahan sebenarnya, tapi itu yang sering terkecoh teman. Sekarang kita nyalakan dan kita akan ngecek tegangan VGS-nya kembali. Bismillah, kita lihat bulamnya, nanti bulamnya akan nyala. Nah, kalau bulam nyala seperti itu menandakan switching final ya, atau power MOSFET-nya ini sudah bekerja, dan ditandai dengan air snubber ini udah mulai panas teman. Kita coba matikan dulu dan kita raba-raba, MOSFET-nya ini sudah mulai hangat. Ini kalau tanpa etching udah mulai panas atau hangat ya, dan kalau lama kelamaan tanpa dipasang etching maksudnya bisa jebol. Jadi kalau ngetes atau dinyalakan posisi tanpa etching seperti ini harus jaga-jaga ya, atau nggak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti maksudnya yang jebol. Kita coba nyalakan kembali dan kita akan ngecek untuk tegangan VGS-nya, tegangan gate terhadap source-nya MOSFET final ya. Ini kita cek, ini yang low set-nya dulu 2,7 teman ya, 2,7. Ini yang kedua juga 2,7. Aduh, meleset terus. 2,6, 2,7. Oke, ini yang ketiga 2,7. Ini yang keempat meleset bos, 2,62. Oke, toleransi 2,62. Oke, ini yang ke-6 2,7. Sekarang pindah ke jalur headsetnya. Oke, kebalik ini ya, 2,7 lagi, 2,7 bentar. Nah, 2,7 lagi. Oke, mantap, 2,7. Oke, yang terakhir headsetnya juga 2,7 volt. Langsung jabut, jangan terlalu lama ya. Ini maksudnya sudah panas bos, udah mulai panas tanpa etching ya, bahaya. Kita akan ngecek salah satu jalurnya menggunakan osiloskop ya. Kita cek aja di low setnya saja biar lebih akurat ya, karena low set kan dia source-nya langsung terhubung ke ground, jadi bentuk gelombangnya lebih teratur ya, beda dengan yang headsetnya, karena yang headsetnya itu source-nya dapat jalur output ya. Ini saya pasang dulu di low set ya teman. Low setnya di sini ya, sorry, low setnya di sini. Ini low setnya, kita pasang probe osiloskopnya. Nanti kita lihat bentuk gelombangnya teman ya. Nanti mau. Nah itu bentuk gelombang di VGS ya, gate untuk tegangan gate source antara jalur gate dengan source-nya. Ini yang low setnya, jadi biar lebih teratur untuk bentuk gelombangnya seperti itu. Itu tegangannya VRMS-nya 3,2 volt. Tadi di sini terbaca 2,7 ya. Itu karena lebih sensitif, dia di 2 mikrosecond dengan frekuensi yang sama 106 kHz. Ini duty cycle-nya sudah naik ya, 49%. 49. Oke, sudah mantap. Kita coba bandingkan dengan yang outputnya MOSFET driver ya. Ini MOSFET driver di sini kita bandingkan untuk duty cycle-nya. Nanti biasanya di sini 50-an ya, 50% ya. Tapi itu enggak masalah karena memang seperti itu ya. Untuk jalur driver MOSFET IRF itu duty-nya lebih tinggi. Itu ya, duty cycle-nya 55% dengan frekuensi yang masih sama 100, di rentang frekuensi 106,9 atau 106 kHz gitu aja. Untuk VRMS-nya di sini drain-nya MOSFET IRF di 14 volt. Sudah mantap, tidak ada catat frekuensi, dan ini tentunya sudah normal. Nanti tinggal kita ngetes, dipasangkan ke trafo output finalnya untuk pengetesan pengelasan, untuk dites ngelas ya pakai elektroda. Semoga sudah mantap, karena dites pakai osiloskop semua juga sudah menunjukkan hasil yang bagus, yang baik ya. Ini air snubbernya panas, menandakan
power MOSFET-nya atau final MOSFET-nya sudah bekerja semua. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Nanti ini tinggal di tes, terus di packing, dikirim ke beliau yang ada di Banyuwangi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, berkah barokah, dan sukses terus. Terima kasih. Yang ingin kirim barang atau servisan bisa langsung kontak WA saya. Terima kasih.